Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Ayub pasal 22 ayat 1 sampai 10. Lalu Elifas, orang teman, menjawab, "Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi Yang Maha Kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah, maka Ia menghukummu dan membawamu ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Sebab dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Justru orang kuatlah yang memiliki tanah, dan orang yang diseganilah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan musibah yang tiba-tiba mengejutkan engkau." Sahabat Alkitab, dituduh atas sesuatu yang tidak kita lakukan merupakan pengalaman yang tidak mengenakan. Sayangnya, itulah yang sering terjadi. Orang-orang hanya mendasarkan penilaiannya dari fakta-fakta yang terbatas tanpa mencoba untuk memahami lebih utuh serta mendengar suara dari orang yang terlibat langsung. Hal inilah yang dikerjakan Elifas kepada sahabatnya Ayub. Elifas berbicara seolah-olah mewakili suara Allah. Lagi-lagi ia menyatakan bahwa penderitaan Ayub adalah bukti dari dosa besar yang tersembunyi. Ia bahkan menuduh Ayub telah menindas orang miskin, menolak memberi makan orang lapar, dan mengusir para janda serta anak yatim. Tuduhan ini sangatlah kejam, mengingat dalam hukum Taurat, sikap kita terhadap yang lemah menjadi salah satu penilaian di hadapan Tuhan. Sangat mungkin bahwa tuduhan Elifas didasarkan pada asumsi dan kecurigaan, bukan bukti. Ia mengaitkan keluhan Ayub terhadap Allah sebagai tanda kesombongan. Lalu dari situ, ia menyimpulkan bahwa Ayub pasti juga kejam terhadap sesamanya. Sebaliknya, Ayub tetap berseru kepada Allah. Ia tahu bahwa keadilannya lebih besar daripada asumsi manusia. Ia membawa penderitaannya ke hadapan Tuhan bukan untuk melawan, tetapi untuk mengerti. Sahabat Alkitab, marilah berefleksi. Apakah kita sedang menaruh kepercayaan pada pemahaman yang keliru tentang Allah? Bahwa Dia hanya mengasihi jika kita berhasil dan diberkati. Kitab Ayub mengajak kita melihat Allah dengan perspektif yang lebih luas. Ketika orang-orang di sekitar kita mengalami penderitaan, janganlah menyusun teori atau penilaian yang tergesa-gesa. Penderitaan bukanlah bukti mutlak dari dosa, sebagaimana berkat juga bukan selalu tanda kesalehan. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi jaksa atas sesama, melainkan sahabat. Namun, apabila hari ini engkau merasa seperti Ayub, disalahpahami, difitnah, atau ditinggalkan dalam kesendirian penderitaan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia melihat lebih dalam daripada semua penilaian manusia. Ia mengenal hatimu dan senantiasa ada di sisimu, baik dalam terang maupun dalam gelap. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh pengertian, Engkau tidak memanggil kami untuk menjadi jaksa atas sesama, melainkan sahabat yang mengasihi dan menguatkan.
Ketika kami merasa seperti Ayub, disalahpahami, difitnah, atau ditinggalkan, ingatlah kami bahwa Engkau tidak pernah jauh. Engkau yang mengenal hati kami lebih dalam daripada penilaian manusia. Dan kasih-Mu setia, hadir dalam terang maupun gelap. Kami mohon, kuatkanlah kami untuk terus berharap dan percaya kepadamu. Amin.